Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas statistika dasar bersama saya Fatimah Zuhra. Nah, pada pertemuan kedua kali ini atau video yang kedua ini kita akan membahas tentang penyajian data. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa tugas seorang statistikawan tadi sudah kita jabarkan, yaitu dari mengumpulkan data, kemudian menata data, merapikan data, dan sampai ke tahap menyajikan data. Nah, sebelum kita masuk ke penyajian data, kita harus tahu dulu tentang distribusi frekuensi ya. Di mana distribusi frekuensi itu adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data hanya boleh dimasukkan ke dalam satu kategori, tidak boleh dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori, begitu ya. Nanti kita akan masukkan data ini ke dalam beberapa kelompok atau distribusi frekuensi. Nah, kita langsung ke contoh. Ini misalkan adalah salah satu contoh data penjualan yang saya ambil acak ya. Yang pertama ini ada 80 data penjualan minuman X di Pekanbaru. Oke. Nah, langkah yang pertama untuk membuat distribusi frekuensi adalah mengurutkan data dari data terkecil sampai data terbesar, atau bisa juga sebaliknya ya. Dari data yang kita punya ini kita harus urutkan, kita harus mengurutkannya dari data terkecil ke data terbesar boleh, dari data terbesar ke data terkecil juga boleh. Nah, ini adalah hasil dari data yang sudah kita urutkan. Ini diurutkan dari data terkecil ya. Lanjut, kemudian ke data terbesar sampai data yang paling besar 99 kita bisa lihat, dan data yang paling kecil adalah 35. Oke. Nah, langkah yang berikutnya adalah menentukan jumlah kelas ya. Jumlah kelas itu rumusnya kita simbolkan dengan K. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,322 log N. N ini adalah banyaknya data, karena data yang kita punya ada 80 data, maka 1 ditambah 3,322 log 80 ya. Ini log 80 ini hasilnya itu adalah 1,39031 dikali dengan 3,322, hasilnya adalah 6,322 ditambah 1 hasilnya 7,2802. Nah, kalau kita bulatkan, maka pembulatannya itu menjadi 7 ya, karena 2 ini pembulatannya ke bawah, kita anggap 0. Jadi jumlah kelas yang kita punya pada data di atas adalah 7. Oke. Nah, langkah yang selanjutnya adalah menentukan interval kelas ya. Untuk menentukan interval kelas, rumusnya itu adalah data terbesar dikurang data terkecil dibagi kelas. Kelas kita yang kita dapatkan sebelumnya adalah 7 ya. Nah, nilai terbesar atau data terbesar dari data yang kita punya adalah 99 dikurang data terkecilnya adalah 35 dibagi jumlah kelas. Jumlah kelasnya 7, berarti 99 dikurang 35, 64 dibagi 7 berarti sekitar 9,14 ya. Sama, ini juga kita bulatkan menjadi 9 ya. Berarti interval kelas kita 9 dan jumlah kelas kita 7 ya, harus diingat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti kita akan masukkan masing-masing data ini ke dalam distribusi frekuensi yang kita punya. Oke ya, ini datanya tadi yang sudah kita urutkan. Nah, masing-masingnya kita masukkan ke dalam, kita buat dulu kelasnya. Kelasnya tadi ada 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kelasnya ada 7 ya. Kemudian, karena data terkecil kita adalah 35 dan data terbesar kita adalah 99, maka batas kelas bawah yang kita ambil
nilai 35 itu harus masuk ke dalam batas kelas bawah ya, supaya ini kita ambil batas kelasnya itu adalah 31. Oke, maka 31 ditambah dengan interval kelas kita 9, maka hasilnya adalah 40. Oke, kemudian kita mulai dari angka 41. 41 ditambah 9 hasilnya 50. Kemudian 51 ditambah interval kelas kita 9 hasilnya 60. Kemudian 61 ditambah 9 hasilnya 70. Begitu seterusnya sampai habis pada kelas ke-7 ya. Ini adalah kelas ke-7. 91 ditambah 9 hasilnya 100. Oke, itu tujuan dari interval kelas tadi sama jumlah kelas ya. Jumlah kelas itu harus dipastikan 7 ya, ini jumlahnya harus 7. Kemudian interval dari 31 sampai 40 ini 9. Oke. Nah, setelah sampai di sini ya, maka selanjutnya kita akan masukkan data yang sudah kita urutkan ini ya, dari 35 sampai 99 ke dalam distribusi frekuensi ini ya. Maka kita iriskan yang data dari 31 sampai 40 itu ada berapa data. Yuk kita lihat sama-sama. 31 sampai 40 berarti ada 2 data ya, ini berarti benar ada 2 data. Kemudian 41 sampai 50 ada berapa data? 41 sampai 50. Oke, ada 3 data, betul. 51 sampai 60, 51 sampai 60. 60 masuk di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 data. Ya, ini kurang berarti ya. Ini salah, berarti ini ada 5. Ada 5 data. Kemudian 61 sampai 70. Ya, kemudian 61, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, sampai 13 data. Oke. Ya, ada 14 data ya, nanti dihitung ulang. Nah, begitu seterusnya data 71 sampai 80 kita iriskan di sini. Nanti ada berapa data sampai 80. 81 sampai 90, sampai 90 di sini, 91 sampai 99. Ya. Nah, ini adalah hasilnya. 71 ternyata sampai 80 ternyata ada 24. Kemudian 81 sampai 90 ada 20 data. Kemudian 91 sampai 100 ada 12 data. Nah, nanti dikoreksi lagi, jumlah dari frekuensi ini harus sama dengan jumlah data, yaitu 80. Oke. Paham ya cara memasukkan ke dalam irisan distribusi frekuensi. Ya. Nah, ini lebih kurang adalah hasil dari distribusi frekuensinya. Ya, ini adalah kelasnya tadi ada 7. Kemudian ini jumlah datanya. Oke. Ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuatkan histogram dari distribusi frekuensi yang sudah kita dapatkan. Ya. Nah, ini kita buat secara manual dulu. Kalau pakai Excel tuh gampang ya, tinggal di blok, kemudian insert, kita pilih histogram, langsung tergambarkan. Nah, kalau manual berarti caranya itu adalah kita tuliskan langsung saja 31 sampai 40. Jumlah datanya itu adalah 2, berarti di sini ya lebih kurang. Kemudian 41 sampai 50, jumlah datanya itu ada 3. Berarti kita gambarkan. Berarti kita menggambarkan baloknya di sini. Kemudian 51 sampai 60 itu ada 5. Ya, berarti di sini. Oke.
Nah, maka kita buat baloknya seperti ini. Kemudian 61 sampai 70 ada 14, berarti lebih kurang di sini. Ya. Kemudian kita gambarkan baloknya. Diiris juga boleh, dilakukan irisan. Kemudian ada 71 sampai 80. Ada 24. Ya, 24 lebih kurang di sini. Oke. Ya. Kemudian kita gambarkan baloknya. 81 sampai 90 itu ada 20, berarti di sini garis lurus. Ya, kita gambarkan. Nah, kemudian kita gambarkan baloknya. Ya. Kita lakukan irisan juga boleh. Kemudian yang terakhir 91 sampai 100 itu ada 12. 12 lebih kurang di sini ya. Ini 14, ini 12. Oke, kita tarik garis. Kemudian kita gambarkan baloknya. Ya, lebih kurang di sini. Oke. Nah, itu cara menggambarkan histogram. Kalau manualnya seperti itu ya. Jadi kita harus bisa manualnya dan harus bisa menggunakan Excel dan program lainnya. Nanti di sesi khusus akan saya buatkan video tentang pembuatan histogram, poligon, dan OGIF melalui Excel ya. Sekarang kita lihat dulu manualnya seperti apa. Nah, ini adalah gambar poligon. Kalau untuk menggambar poligon, pada dasarnya bisa langsung di sini ya. Misalkan kita gambarkan poligon, kita cari titik tengah dari interval kita 31 sampai 40, titik tengahnya berapa. Kemudian ini sama titik tengahnya, ini juga titik tengahnya. Kemudian ini juga titik tengahnya, 71 sampai 80 titik tengahnya, dan ini juga titik tengahnya, 91 sampai 100 juga kita gambarkan titik tengahnya. Nah, setelah kita dapatkan titik tengahnya, maka masing-masing titik ini kita hubungkan. Ya, lebih kurang gambarnya seperti ini. Nanti bisa dirapikan. Oke. Nah, setelah dihubungkan masing-masing titiknya, titik yang terakhir harus ditarik ke masing-masing titik 0. Ya, begitu juga dengan ini harus ditarik ke masing-masing titik 0. Oke, ke sumbu nolnya. Ya, lebih kurang gambarnya seperti itu ya. Kalau untuk poligon, nah ini yang rapinya nih, yang di Excelnya. Oke, begitu ya untuk menggambarkan secara manual. Saya pikir untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.